Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Banguntapan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kesetimbangan kimia untuk bagian yang pertama. Untuk mengenal kesetimbangan kimia, kita perlu mengenal adanya reaksi searah dan reaksi dapat balik. Reaksi searah disebut juga dengan reaksi irreversible, di mana pada reaksi ini reaktan menjadi produk dan produk yang dihasilkan tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Maka reaksi ini adalah reaksi satu arah. Sedangkan untuk reaksi dapat balik adalah reaksi di mana ketika reaktan menjadi produk, maka produk ini bisa dikembalikan menjadi reaktan kembali. Sebagai contoh adalah pemanasan COS4 ini yang berwarna biru. Ketika COS4 warna putih ini mengikat uap air, maka dia akan berubah menjadi COS4 5H2O yang berwarna biru. Kemudian jika COS4 5H2O ini kita panaskan, maka dia akan kembali menjadi COS4 tanpa adanya uap air yang kembali berwarna putih. Nah, berarti reaksi ini dari reaktan menjadi produk dan produknya bisa dikembalikan menjadi reaktan. Maka reaksi yang seperti ini dinamakan reaksi dapat balik atau reaksi reversible. Secara ringkas, maka persamaan untuk contoh reaksi reversible ini yang tadi kita bahas adalah COS4 plus 5H2O menjadi COS4 titik 5H2O ke arah kanan dan dituliskan reaksinya ke arah kiri dari COS4 titik 5H2O menjadi COS4 5H2O. Ciri-ciri dari reaksi dapat balik atau reaksi bolak-balik adalah sebagai berikut. Antara reaksi dan hasil reaksi dihubungkan dengan dua arah anak panah seperti ini. Kemudian reaksi ke arah produk atau ke arah kanan disebut dengan reaksi maju. Sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut dengan reaksi balik. Jadi ada reaksi maju dan ada reaksi balik. Reaksi kesetimbangan. Pada dasarnya ada reaksi kesetimbangan adalah reaksi dapat balik yang mana reaksi maju dan reaksi balik itu berlangsung pada saat yang bersamaan. Sehingga jika laju reaksi di dalam dua arah yang berlawanan tadi adalah sama, serta konsentrasi reaktan dan produk tetap, karena ini berlangsung dalam ruang tertutup, maka tidak ada zat yang masuk atau keluar dalam sistem. Nah, reaksi ini dinamakan reaksi kesetimbangan, di mana reaksi berlangsung secara serentak baik ke arah maju maupun ke arah balik dan berlangsung di dalam ruang tertutup. Reaksi kesetimbangan memiliki ciri sebagai berikut. Berlangsung dalam dua arah, yaitu ke arah produk dan juga ke arah bereaksi atau reaksi ini dikatakan reaksi bolak-balik atau reaksi dapat balik. Kemudian ciri yang kedua adalah dia bersifat dinamik. Reaksi tidak akan berhenti karena reaksi ini terus berlangsung bolak-balik. Setelah terbentuk produk, produk kembali menjadi reaktan, reaktan kembali menjadi produk dan terus demikian berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contoh, reaksi antara A dan B menjadi C dan D dengan koefisien masing-masing A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Ini adalah reaksi kesetimbangan. Panahnya adalah panah separuh ke kanan maupun kiri. Jika A dan B dicampurkan bersama, akan mencapai kesetimbangan manakala laju reaksi dari arah reaktan menuju produk itu sama dengan dari arah produk menuju reaktan.
dan reaksi itu tidak menghasilkan perubahan sistem. Ini maka disebut dengan reaksi kesetimbangan. Dari reaksi tersebut, maka kita dapat melihat bahwa terdapat 3 tahap di dalam reaksi bolak-balik, yaitu ada tahap pencampuran, tahap kinetik, dan tahap kesetimbangan. Nah, ini grafik ini menggambarkan daerah-daerah tersebut. Daerah awal pencampuran adalah yang ini, ketika reaksi ini hanya ada reaktan di mana kita belum mereaksikan sehingga belum ada produknya. Kemudian ini adalah daerah kinetik di mana setelah terjadi pencampuran reaktan dan mulai terbentuk produk. Kemudian ada daerah kesetimbangan yang ini di mana sudah terdapat produk dan sisa reaktan yang belum bereaksi. Sehingga dengan demikian pada daerah kinetik ini bersamaan dengan terbentuknya C, maka pada saat itu juga terjadi reaksi balik dari C menuju AB. Jadi ketika ini mulai terbentuk, C mulai terbentuk, maka pada saat itu juga ada sebagian C yang akan kembali menjadi A dan B. Kemudian dari sisi daerah kesetimbangan, maka pada saat tercapai kesetimbangan, di sini terjadi kecepatan atau laju reaksi dari arah reaktan menuju produk itu akan memiliki laju reaksi yang sama. Jadi pada saat kesetimbangan, laju reaksi dari arah reaktan menuju produk atau ke arah kanan akan sama dengan laju reaksi dari produk menuju reaktan atau laju reaksi balik. Sifat kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia memiliki satu sifat, yaitu bersifat dinamis, yang dicirikan bahwa reaksi akan berlangsung terus-menerus dalam dua arah yang berlawanan. Dan yang kedua, reaksi ini berlangsung pada ruang tertutup, pada suhu dan tekanan yang tetap. Yang ketiga, laju reaksi ke arah produk akan sama dengan laju reaksi ke arah bereaksi. Dan yang keempat, senantiasa terjadi perubahan yang bersifat mikroskopis yang tidak bisa kita amati dengan indera, tidak ada perubahan warna dan jumlah, maka ini disebut dengan perubahan mikroskopis, namun perubahan mikroskopis itu tidak dapat kita amati secara langsung dengan menggunakan indera kita karena dia berlangsung dalam tingkat partikel. Macam-macam reaksi kesetimbangan dibedakan menjadi kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen itu terjadi manakala wujud zat atau fase zat dari zat-zat yang bereaksi maupun hasil reaksi itu memiliki wujud yang sama. Contoh di sini adalah ketiga zat yang terlibat dalam reaksi ini semua berwujud gas, SO2 gas, O2 gas, serta SO3 gas. Demikian juga untuk contoh yang kedua, di mana reaktan maupun hasil ini semua berwujud larutan, ini juga larutan. Demikian juga yang ketiga, ini bentuknya adalah cairan. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terjadi manakala zat yang terlibat dalam reaksi itu memiliki fase atau wujud yang berbeda. Untuk contoh di sini, CO2 berwujud gas, H2O berbentuk cairan, dan H2CO3 berwujud larutan. Demikian juga untuk contoh yang kedua, ini ada padatan, ada gas. Maka di sini keempatnya memiliki perbedaan dari wujudnya. Demikian juga untuk contoh yang ketiga, ada yang berwujud cair ini, kemudian ini berwujud gas dan wujud gas.
Itu yang disebut dengan kesetimbangan heterogen, di mana wujud zat yang terlibat itu berbeda-beda. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jika pada suatu sistem kesetimbangan itu dikenakan suatu aksi, maka sistem akan melakukan perubahan untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut, dan hal ini dikenal dengan azas Le Chatelier. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan meliputi yang pertama adalah pengaruh suhu. Nah, untuk pengaruh suhu kita bisa melihat bahwa reaksi itu berdasarkan kalor yang dibutuhkan atau kalor yang dilepas. Ada yang namanya reaksi eksoterm yang ditandai dengan delta H-nya negatif. Ini. Kemudian kalau reaksi endoterm ditandai dengan delta H positif. Sebagai contoh untuk yang di sini adalah reaksi antara gas NO2 dengan yang akan terurai membentuk N24, di mana gas NO2 itu berwarna coklat dan gas N24 itu tidak berwarna, dan reaksi ini bersifat eksoterm. Maka jika suhu dinaikkan, reaksi itu akan bergeser ke arah reaksi yang endoterm, yaitu ke arah NO2. Sebab ke arah N2O ini reaksinya adalah eksoterm. Akibatnya NO2 akan semakin bertambah sehingga menyebabkan warna gas semakin pekat. Tetapi jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm, ke arah N2O4, sehingga N2O4 semakin banyak dan berakibat bahwa warna coklatnya berkurang atau semakin pudar. Dan faktor yang kedua adalah faktor perubahan konsentrasi pada kesetimbangan. Jika pada kesetimbangan salah satu komponen ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Jika pada sistem kesetimbangan salah satu komponen dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen tersebut. Sebagai contoh, untuk reaksi antara ion Fe3+ ini yang memiliki warna coklat dengan ion tiosianat yang tidak berwarna akan menghasilkan FeSCN2+ yang berwarna merah. Maka jika ke dalam kesetimbangan ini konsentrasi ion Fe3+ itu kita tambahkan, maka yang terjadi adalah reaksi akan bergeser ke arah kanan, ke arah sini, ditandai dengan larutan menjadi lebih berwarna merah. Tetapi sebaliknya, jika yang sebelah kanan ini kita tambahkan, maka reaksi itu akan bergeser ke arah yang sebelah kiri, ditandai dengan warna merahnya semakin pudar, berubah menjadi coklat. Demikian juga jika konsentrasi zat yang ada di sebelah kiri ini kita kurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri ini, ditandai dengan yang berwarna merah ini akan semakin berkurang dan menjadi lebih pudar atau lebih berwarna coklat. Ini adalah pengaruh perubahan konsentrasi. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan tekanan pada kesetimbangan. Pengaruh tekanan ini akan mempengaruhi zat-zat yang berwujud gas, di mana jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser
ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil dan sebaliknya. Sebagai contoh, untuk kesetimbangan gas antara N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, maka di sini kita bisa lihat bahwa jumlah mol gas yang ada di sebelah kiri ini N punya koefisien 1, H2 punya koefisien 3, sehingga yang sebelah kiri ini memiliki jumlah koefisien 4, sedangkan sebelah kanan memiliki koefisien yang berjumlah 2. Maka jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah gas NH3. Serta jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2 karena koefisien sebelah kiri itu lebih besar dibandingkan dengan koefisien sebelah kanan. Sedangkan untuk contoh yang kedua, di sini H2 plus I2 menjadi 2HI, koefisien di sebelah kiri itu ada 2, sebelah kanan juga 2. Maka untuk kasus seperti ini, perubahan tekanan tidak akan berpengaruh karena jumlah koefisien yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini diperhatikan, ini adalah reaksi kesetimbangan heterogen karena di sini ada C-nya berwujud padat, sedangkan yang lainnya berwujud gas. Maka yang dihitung adalah koefisien yang ada di sebelah koefisien yang berwujud gas atau larutan, sehingga untuk ini tidak dihitung. Maka untuk yang sebelah kiri itu memiliki jumlah koefisien 2, sedangkan sebelah kanan memiliki jumlah koefisien 3. Sehingga jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri karena jumlah koefisiennya lebih kecil, ke arah N2O. Sementara jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, ke arah CO2 dan N2 karena memiliki jumlah koefisien yang lebih besar. Pengaruh yang keempat adalah faktor perubahan volume pada kesetimbangan. Perubahan volume itu kebalikan dari perubahan tekanan, sehingga jika volume diperbesar itu sama saja dengan tekanan diperkecil. Maka jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang besar. Sementara jika volume diperkecil, itu artinya sama dengan tekanan yang diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang kecil. Sebagai contoh, untuk reaksi PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2, maka jika volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang besar, ke arah PCl3 dan Cl2 karena di sini punya jumlah koefisiennya adalah 2, sementara sebelah kiri adalah 1. Namun sebaliknya jika volume diperkecil, maka dia akan menuju kecil, artinya tekanan diperbesar, kesetimbangan akan menuju ke arah jumlah mol yang kecil, ke arah PCl5. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini diperhatikan bahwa ini kesetimbangan heterogen, sehingga jumlah koefisien di sebelah kiri adalah 1, sedangkan jumlah koefisien di sebelah kanan ini adalah 2. Sehingga jika di volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang besar, berarti ke arah kanan, ke arah CO. Sedangkan jika volume diperkecil akan menuju jumlah mol yang kecil, yaitu ke arah CO2 atau ke arah kiri. Tetapan kesetimbangan menurut Goldberg dan Wage pada suhu tetap
harga konstanta kesetimbangan akan selalu tetap. Sehingga harga konstanta kesetimbangan atau K ini hanya bergantung kepada suhu, tidak bergantung pada konsentrasi. Sehingga berapapun konsentrasinya, asal suhunya tetap, maka nilai kesetimbangannya akan tetap. Hal tersebut dirumuskan sebagai hukum kesetimbangan yang berbunyi sebagai berikut. Pada reaksi kesetimbangan, hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat bereaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya akan bernilai tetap pada suhu tetap. Sekali lagi, nilai koefisien ini tetap asal pada suhu yang tetap. Untuk memperjelas, mari kita lihat contoh reaksi berikut. Ini adalah reaksi setimbang antara A plus B menjadi C dan D dengan koefisien masing-masing A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Maka harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya adalah konsentrasi hasil reaksi yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing dibagi dengan konsentrasi zat-zat yang ada pada bereaksi yang dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya, sehingga kita dapatkan Kc ini adalah konsentrasi C pangkat C kecil, konsentrasi D pangkat D kecil dibagi konsentrasi A pangkat A kecil dan konsentrasi B pangkat B kecil. Harga K untuk kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Untuk kesetimbangan homogen, maka nilai K itu kita masukkan semua zat yang ada di sebelah kanan atau sebagai produk dibagi dengan semua zat yang ada di sebelah kiri atau reaktan yang dipangkatkan dengan masing-masing koefisien. Untuk contoh di sini, HI koefisiennya 2, maka di sini kita pangkatkan 2 konsentrasinya. Kemudian H2 dan I2 tidak memiliki koefisien, sehingga ini tidak kita pangkatkan. Sementara untuk reaksi kesetimbangan heterogen, bahwa untuk zat yang berwujud es atau padat ataupun yang berwujud cair itu tidak akan kita masukkan ke dalam rumus atau hukum kesetimbangannya. Sehingga untuk contoh di sini yang akan kita masukkan adalah yang berwujud gas, yaitu CO2 dan O2 ini. Maka K-nya adalah konsentrasi CO2 ini yang dibagi dengan konsentrasi O2. Contoh di sini adalah kita menuliskan beberapa contoh hukum kesetimbangan. Ini ada reaksi kesetimbangan antara 5CO2 dan plus I2O5 yang berwujud padat, kemudian menghasilkan I2 gas ditambah 5CO2 gas. Maka yang kita masukkan sekali lagi yang berwujud gas yang ini. Kemudian ini kita masukkan juga, I2O5 tidak kita masukkan karena wujudnya adalah padatan. Ini kita masukkan sehingga harga Kc-nya adalah ini I2, konsentrasi I2 dikali dengan konsentrasi CO2 dipangkatkan koefisiennya 5 dibagi dengan konsentrasi CO yang dipangkatkan dengan koefisiennya itu 5. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini bisa diperhatikan lagi bahwa untuk NaHCO3 ini wujudnya padatan, kemudian natrium karbonat juga padatan, CO2 gas dan H2O gas. Maka yang kita masukkan semua yang berwujud gas ini yaitu CO2 dan H2O. Karena sebelah kiri tidak ada yang berwujud gas, maka hukum kesetimbangannya atau ketetapan kesetimbangan kita tulis sebagai konsentrasi CO2 dikali dengan konsentrasi H2O. Kemudian contoh yang ketiga, ini ada H2O wujudnya L berubah menjadi H2O yang berwujudnya gas dalam kesetimbangan.
maka yang kita masukkan sekali lagi yang berwujud gas, L tidak kita masukkan, sehingga yang kita tulis Kc-nya adalah Kc sama konsentrasi H2O. Kesetimbangan disosiasi. Untuk reaksi kesetimbangan disosiasi, besarnya bagian atau fraksi zat yang terdisosiasi atau terurai dinyatakan dalam derajat disosiasi yang dilambangkan dengan alfa ini. Alfa adalah jumlah mol yang zat yang terurai atau terdisosiasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, untuk memperjelas mari kita lihat contoh. Pada reaksi penguraian 0,5 mol gas NH3 ke dalam ruang 2 liter menurut reaksi 2 NH3 gas berkesetimbangan menjadi N2 gas dan 3H2 gas. Jika pada saat terjadi kesetimbangan diperoleh 0,3 mol gas H2, tentukanlah nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc, dan yang kedua adalah derajat disosiasi atau alfa. Maka kita bisa lihat, kita buat dulu persamaan kesetimbangannya seperti ini. Ada 2NH3 terurai menjadi N2 ditambah 3H2, maka mula-mula ada 0,5 mol untuk reaksinya, kemudian hasil reaksinya belum terbentuk. Kemudian setelah reaksi ini terbentuk 0,3 mol, berarti yang bereaksi adalah 0,2 mol. Kemudian N2 yang terbentuk ada 0,1 mol karena di sini koefisiennya 2:1. Kemudian H2 yang terbentuk adalah 3 karena ini 2:3, maka kalau di sini 0,2 maka di sini 0,3. Sehingga pada kesetimbangan kita dapatkan masih terdapat 0,3 mol NH3, 0,1 mol N2 dan 0,3 mol H2. Kemudian kita buat ke dalam konsentrasi. Konsentrasi adalah mol dibagi volume, jadi 0,3 dibagi 2 liter. Kita dapatkan 0,15 molar. Kemudian N2-nya adalah 0,1 dibagi 2, dapatnya 0,05 molar. Dan H2 adalah 0,3 dibagi 2, dapatnya 0,15. Kita masukkan ke dalam persamaan hukum kesetimbangannya, berarti ini N2 dikali H2 pangkat 3 dibagi NH3 pangkat 2, kita masukkan angka-angkanya, berarti 0,05 kali dengan 0,15 pangkat 3 dibagi dengan 0,15 pangkat 2, kita dapatkan nilainya 7,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian alfanya adalah yang bereaksi, ini yang bereaksi untuk NH3 ada 0,2 dibagi mula-mula yaitu 0,5, berarti 0,2 dibagi 0,5 dapatnya 0,4, sehingga alfanya ada 0,4. Selanjutnya contoh berikutnya adalah ke dalam bejana 1 liter, ini maksudnya 1 liter, dimasukkan 1 mol gas CO dan 1 mol uap air atau H2O. Setelah mencapai kesetimbangan menurut persamaan reaksi CO gas tambah H2O gas menjadi CO2 gas dan H2 gas, ternyata terdapat 0,25 mol gas CO2. Tentukan harga konstanta kesetimbangan Kc-nya. Maka seperti tadi kita tuliskan persamaannya dulu seperti ini, CO2 plus H2O menjadi CO2 dan H2O. Kita tuliskan mula-mula sesuai data. Mula-mula ada 1 mol CO dan ada 1 mol H2O. Kemudian
Karena di sini ternyata terdapat 0,25 mol gas CO2, berarti gas CO2 yang terbentuk adalah 0,25 mol. Tinggal kita bandingkan CO2 dengan H2O, CO dan juga H2, di mana ini adalah 1:1. Maka kalau di sini terbentuk 0,25, H2 juga 0,25, begitupun pula dengan H2O yang bereaksi 0,25 dan CO yang bereaksi juga 0,25. Sehingga pada saat kesetimbangan terbentuk, ini tersisa 0,75 mol CO dan 0,75 mol H2O dan terbentuk 0,25 mol CO2 dan 0,25 mol H2. Sehingga kita masukkan ke dalam hukum kesetimbangannya, kanan bagi kiri CO2 H2 dan dibagi dengan CO dan H2O, kita masukkan angka-angkanya seperti ini, maka kita dapatkan nilainya adalah 1/9. Dan contoh yang berikutnya, pada temperatur tertentu ke dalam bejana yang volumenya 1 liter dimasukkan 0,5 mol gas SO3 sehingga terjadi reaksi kesetimbangan 2SO3 gas menjadi 2SO2 dan O2 gas. Bila setelah sistem mencapai keadaan kesetimbangan, perbandingan mol SO3 dengan O2 adalah 1:2. Tentukan konstanta kesetimbangan Kc-nya. Untuk itu mari kita lihat penyelesaiannya seperti ini. Persamaan kesetimbangannya adalah ini, 2SO3 gas terurai menjadi SO2 gas dan O2 gas dengan koefisien 2, 2, 1. Mula-mula ada 0,5 mol, kemudian yang bereaksi itu kita tidak tahu, maka kita misalkan adalah X mol untuk SO3-nya. Kemudian untuk SO2-nya, karena ini ada sama 2:2, maka ini juga X. Sedangkan untuk O2-nya adalah karena ini ada 1:2, maka kalau ini X, maka O2-nya adalah 0,5X. Sehingga pada kesetimbangan, SO3 yang tersisa adalah 0,5 dikurangi X, maka kita tuliskan 0,5 kurangi X, dan SO2 yang terbentuk adalah X dan O2 yang terbentuk 0,5X. Lantas kita tinggal masukkan bahwa dari data tadi bahwa perbandingan mol SO3 dengan O2 adalah 1:2. Berarti ini yang kita bandingkan, SO3 yang pada kesetimbangan adalah 0,5 dikurangi X banding 0,5X. Sehingga kita dapatkan bahwa ini tinggal tengah kita kalikan tengah, pinggir kita kalikan pinggir, berarti 0,5X sama dengan 2 kali 0,5 dikurang X. Artinya kalau kita selesaikan, ini ada 2,5X itu sama dengan 1, sehingga X bernilai 0,4. Dengan demikian, SO3-nya adalah 0,5 dikurangi X, berarti 0,5 dikurangi 0,4 adalah 0,1 mol per liter. Kemudian SO2-nya adalah X, berarti 0,4. Sedangkan O2-nya adalah 0,5X, berarti 0,5 kali 0,4 adalah 0,2. Maka kita masukkan ke dalam hukum kesetimbangannya, yaitu kanan bagi kiri, berarti konsentrasi SO2 di pangkat 2, kemudian dikalikan dengan konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3 pangkat 2, sehingga kalau kita masukkan, kita dapatkan 0,4 pangkat 2 dikali 0,2 dibagi 0,1 pangkat 2, kita dapatkan nilainya adalah 3,2. Oke, para siswa, demikian tadi penjelasan singkat tentang kesetimbangan bagian yang pertama. Mudah-mudahan bisa disimak dan bisa diikuti dengan membaca teks yang disertakan atau mencari
referensi lain di buku paket ataupun di sumber belajar yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.